IHSG kita itu benar-benar nggak bisa ngebendung tekanan jual dari asing, sehingga pelemahan tidak dapat dihindari lagi ya. Walaupun memang ada potensi pembalikan, tapi memang secara tren minor IHSG kita sudah downtrend, terus juga distribusi asing juga masih terus terus distribusi ya, belum ada tanda-tanda berbalik arah. Terus juga untuk sentimen positif untuk melawan itu juga belum belum nongol nih ya. Kita masih tunggu-tunggu nih sentimen positif buat nangkalnya. Seperti yang kemarin Project bilang, harapan Project sih sentimennya itu lebih ke BI kita naikin suku bunga juga ya, setidaknya biar balance. Harus intervensi ya, karena US market tuh kencang banget. Cuman kalau Project lihat dari US market tuh udah mulai rebound ya, udah mulai rebound. Walaupun reboundnya ya namanya rebound kan mantul ya, jadi ada jangan 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 langsung overconfidence ya. Ingat ya, yang namanya rebound mantul itu ada dua, ada rebound itu cuman mantul doang, ada reversal itu balik arah ya. Jadi yang kita harapkan memang rebound dulu, paling tidak dia jadi sideways ya, dengan catatan berarti kalau dia naik turun lagi, turunnya tuh udah ketemu support gitu loh. Jadi harapan harapan pendek kita berdoa bareng-bareng bahwa IHSG kita sudah ketemu supportnya. Biar apa? Biar sideways dulu lah. Setidaknya ya, setidaknya kita rapi-rapi porto dulu. Mungkin teman-teman yang portonya lumayan kacau, kita rapi-rapi dulu biar ketolong sedikit. Jangan jangan ganas-ganas banget. Tapi pada dasarnya memang bandar itu baik ya. Jadi teman-teman gak usah terlalu over over apa namanya gugup ya, jangan terlalu ketakutan ya. Kita masih punya potensi IHSG untuk sideways ya, karena kemarin juga sempat mantul ya. Nah, selain itu juga memang pemberat kita itu masih di sektor finance dan juga tekno ya. Jadi Tekno ini ada dua saham baru yang IPO ya, yang selalu tutupan ARB ya, baik ada saham Buka maupun Goto yang kita harapin nolong IHSG, malah ternyata sempat Project mention juga ya, ketika Goto IPO terus gagal arah, terus IHSG juga membentuk shadow yang cukup panjang beberapa kali. Itu sudah mencerminkan bahwa IHSG kita nggak bakal naik lagi ya, sulit untuk naik lagi. Nah makanya menurut proyeksi memang hal yang wajar koreksi, cuman yang nggak wajarnya memang terlalu drastis ya. Hal ini memang disebabkan oleh investor lokal yang nggak sanggup nahan ya. Kalau kemarin investor lokal tuh udah keenakan nebeng asing ya, mau nebeng asing masuk masif banget, kita keenakan nebeng ya. Cuman ketika dia jualan kita nggak siap nampung nih, karena ketika nebeng kita juga udah full cash gitu loh ya. Kurang lebih seperti itu, anggap aja kurang lebih seperti itu. Jadi wajar IHSG perlu koreksi dalam. Nanti kita bakal rapin porto lagi ketika dia sideways, dan semoga memang IHSG kita sudah menemukan supportnya. Walau kalau kita lihat dari finance juga belum ada satupun candle reversal ya, walaupun kemarin ada bentuk shadow yang cukup panjang, cuman belum ada candle pantulan ya. Jadi oke lah, kita sabar dulu ya, kita pelan-pelan dulu. Yang jelas asal teman-teman nggak pakai margin aman ya, nggak usah terlalu panik ya. Kalau bisa nanti ketika teman-teman punya duit atau harus top up nggak masalah ya, nanti kita perlu average saham-saham yang memang punya potensi ya. Kalau yang nggak punya potensi ya immediately cut secepat mungkin ketika market mulai rebound ya, atau mantul-mantul sesaat ya, kita cepat-cepat immediately cut ya, baik itu saham yang memang gorengan ataupun memang nggak sengaja beli atau jenisnya. Jadi memang nanti bakal Project kasih tahu juga strateginya seperti apa ya. Nah, kalau kita balik lagi dari IHSG tadi ya, IHSG kita sebenarnya kalau Project cek ya dari net buy sell asingnya, kalau BCA sih menurut Project sudah mulai cooling down ya, net sell-nya. Cuman memang masih cukup tinggi ya. Yang masih tinggi banget ini BRI ya, karena memang di perdagangan kemarin itu yang paling masif diakumulasi itu si BRI ya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini sebentar, Project sambil buka chart BBRI terus net akumulasi asing. Nah, jadi kalau kita lihat dari candle ini ya, kalau teman-teman pahami
Ini BRI, ada BCA juga. Nah, BCA ini secara net buy sell-nya itu nggak masif-masif banget ya. Tapi memang korelasinya positif banget. Jadi wajar ketika asing masih jualan, kita lebih baik menghindari saham ini terlebih dahulu ya. Karena kalau teman-teman pahami ya, teman-teman lihat sekilas korelasi akumulasi dan distribusi dari foreign sangat berkorelasi ya terhadap pergerakan saham BCA. Jadi memang kalau kita lihat di sini, oke, BCA itu market cap terbesar pertama ya. Jadi otomatis IHSG akan terus terdampak selama BCA masih didistribusi oleh asing ya. Jadi kuncinya itu aja. Simpelnya BCA itu korelasinya positif dan cukup kuat ya. Nanti mungkin Project sampein seberapa berkorelasi ya. Jadi kalau sekilas sih di sini berkorelasi banget ya itu. Jadi kalau kita berharap IHSG kita udah mulai rebound ya, belum nanti dulu ya, karena memang di peragangan kemarin aja BCA masih distribusi 300 bioan ya. Jadi wajar kalau komposit kita masih tertekan. Kalau kita lihat BRI ini yang masih tinggi banget. Kemarin itu dia terdistribusinya 571 bio ya. Cukup besar dan secara closing price-nya sih dia bentuk lower low juga ya. Jadi memang kalau perbankan ini masih berat banget ya, banget apalagi di si BRI ini kalau kita lihat ya akumulasinya itu asing itu akumulasi selama ini ya, dan harganya keriset secepat ini. Jadi ya kita perlu ngelah nafas lah ya sebenarnya. Walaupun di sini cukup besar juga ya. Di sini asing masuk sampai 1,2 T, cuman sekalinya dia buang 500 sekitar 1 T-an, harganya udah keriset balik lagi ke sideways yang ini. Jadi memang jeleknya market kita itu kita sulit untuk nampung barang asing ya. Karena memang kalau kita sebagai yang punya uang pun asing jualan, yang mending kita nunggu di bawah gitu loh. Kalaupun punya uang ya, jadi wajar kalau asing dipaksa jualan hajar kiri dan harganya kita paksa dia jual murah gitu loh. Jadi sebenarnya menurut proyeksi ini strategi yang cukup bagus ya kalau kita intervensi asing ya, biar asingnya nggak cuan. Simpelnya sih kayak gitu. Walaupun ya kita nggak tahu nih cara mereka bermain seperti apa, akumulasinya dari sejak kapan, average-nya berapa dan sejenisnya. Jadi tapi tetap ya kuncinya korelasi finance itu cukup besar terhadap pergerakan IHSG. Ya, nah ini ya. Ini akumulasi di IDX Finance. Jadi memang masih tinggi banget akumulasinya, cuman di perdagangan kemarin ya distribusinya cukup gede banget, dan memang hal ini yang kita lihat ya berarti ya selama asing masih distribusi IHSG kita masih bakal tertekan. Cuman memang ada sedikit perlawanan dari sektor energi ya. Nah itu yang Project suka ya. Jadi memang terkadang nggak usah terlalu over ketakutan atau over psikologis terkait wah market bakal crash, market bakal gimana dan sejenisnya. Menurut Project sih gak usah pusing ya. Besok market masih buka, santai aja. Besok maksudnya Selasa ya, bukan Senin ya. Market masih akan buka, kita juga masih bisa bernafas, masih seger, masih hidup ya. Kita masih bisa berpikir. Jadi nggak usah terlalu dipikirin banget, tenang aja. Dan ingat ya, saham itu untuk investasi ya. Fokusnya untuk investasi, jangan untuk spekulasi. Karena ketika teman-teman misalkan kerja udah pusing, terus mikirin saham udah pusing ya, harusnya saham tuh nambahin income, bukan malah nambahin kepusingan. Nah itu ya. Jadi di sini Project bermaksud untuk sedikit menenangkan, walaupun memang marketnya belum ada harapan untuk rebound, untuk reversal, tapi untuk rebound sih udah ada harapan ya, karena komposit kita sudah mulai mantur di skenario yang kemarin Project bilang ya. Nah menurut Project sih tips buat trading hari ini, trading buat pekan ini seperti apa sih? Ini beberapa tips dari Project ya. Pertama, bermain di saham lapis legit ya. Ini juga sudah Project sampaikan di perdagangan di minggu lalu ya. Jadi kalau bisa sih memang teman-teman fokus dulu
amanin cash-nya ya. Di sini juga ada jaga porsi cash. Jadi amanin dulu cash ya. Sebisa mungkin pegang cash sebanyak mungkin. Kalau memang ada saham-saham yang perlu di-cut dulu ya. Dari saham-saham yang perlu di-cut, kita bisa bermain di saham-saham lapis legit ya. Kecilin modal, mainnya lebih santai ya, nggak usah terlalu pusing-pusing. Terus yang berikutnya cari saham yang berfundamental murah ya. Di live project yang pekan lalu juga project udah sering sampaikan, ada project juga sampein ada list saham-saham yang tergolong murah ya. Itu bisa teman-teman tonton lagi, atau mungkin nanti yang mau update list saham-saham murah nanti bisa join di channel t.me/sahamologi ya. Nanti bakal project share juga di sana saham-saham apa aja sih yang masih tergolong murah berdasarkan teknikal atau berdasarkan technical fundamental ya. Kayak kemarin kan Project pakai PE chart. Nah, itu. Terus berikutnya average down saham yang berpotensi. Nah, kalau kita lihat misalkan BCA nih masih potensi nggak Project? Karena kan dia fundamentalnya bagus, cuman dia turun cuman karena asing jualan. Siapa tahu nanti ada intervensi dari market dari Indonesia, dia bisa rebound. Nah, itu ya. Karena fundamentalnya masih bagus, perusahaannya juga masih layak untuk kita investasi growth, dengan artian bisa terus beli atau dengan kata lain dollar cost average. Jadi ya teman-teman masih sangat menurut Bojeng masih boleh aja gitu loh average down ya. Tinggal tadi kuncinya tunggu BCA diakum lagi karena korelasinya tinggi banget ya. Jadi kita biarin aja dulu mereka jualan sebisa mungkin. Kalau bisa lebih murah sih sebenarnya lebih oke. Cuman problemnya ketakutan market yang membuat market kita nggak sehat, sehingga orang terlalu takut over mikirnya, jadi ya nggak sehat aja gitu loh. Nah itu ya, jadi bermain saham di lapis legit, cari saham fundamental murah, average down saham yang berpotensi, jaga porsi cash, dan jangan tangkap pisau jatuh ya. Jadi kalau kayak tadi ada BRI masih close merah ya. BBRI masih close merah, dia juga bentuk lower low ya. Kalau bisa jangan ditangkap dulu ya pisau jatuhnya. Kayak BCA juga, BCA udah ada candle hijau ya. Dia udah ngebentuk double bottom juga, neckline-nya kalau double bottomnya di intraday ya, neckline-nya di 7.700. Nah, ya kayak BCA kan udah ada bottomnya udah mulai ketemu, cuman belum tahu nih seberapa kuat bottomnya ya. Cuman kita bisa berharap oke deh dia ngebentuk double bottom dengan bottom low di 7.250, neckline-nya 7.700. Nah, kalau udah punya potensi kayak gini kan baru average down, jangan tangkap pisau jatuh. Karena kayak BRI dia belum ketemu supportnya, BMRI juga, BBNI udah mulai ada candle reversal ya. BBTN belum, walaupun ada shadow yang panjang. Nah, jadi intinya seperti itu ya. Tips trading kondisi seperti ini ya. Ini ala Project. Kalau misalkan perlu diskusi, nanti kita diskusi setelah Project sampein rekomendasi ya. Nah, sekarang kita masuk ke rekomendasi pekan ini ya. Di sini ada gambar berdoa, semoga ya saham ini bisa memperbaiki porto kita yang mungkin sedikit berantakan, atau mungkin teman-teman yang kebiasaan main margin lupa jual margin ya, mungkin rada berantakan. Oke lah, nggak masalah, tapi semoga saham-saham ini bisa membantu porto kita jadi cemar lagi. Pertama di sini ada PTBA ya. Kemarin Bro Cik sempat pesimis terkait PTBA, ternyata justru mereka di akumulasi asing juga ya. Asing juga nggak jualan deras banget, jadi memang kemarin itu mereka terkoreksi karena ketarik IHSG ya. Menurut Project mereka koreksi karena ketarik IHSG. Sekilas PTBA sentimennya masih bagus, dia mau bagi dividennya gede, trennya juga masih uptrend, EMA 20-nya juga masih kuat ya. Stokastiknya juga belum cross 50. Jadi menurut Project sih PTBA masih sangat berpotensi ya. Berarti kalau PTBA potensi berarti teman-temannya juga bakal keikut ya, baik Adaro, ITMG, apalagi yang udah break high itu keren banget tuh ITMG, Indi dan juga Doit ya. Cuman kalau Doit menurut proyeksi waspada juga ya, karena kalau secara fundamental Doit ini kemahalan. Jadi kita berharap ada perbaikan fundamental dari Doit sehingga valuasinya bisa jadi bagus lagi. Ini pertama PTBA. Selanjutnya Project ada BRMS ya.
BRMS kita tahu juga di perdagangan kemarin dia sukses mantul di support ya. Di sini kita bisa paksain dia ngebentuk double bottom juga, neckline-nya itu di kisaran 2230-an ya. Jadi sebenarnya sih lebih keren kalau breakout by 230. Target pertama 246, TP2 262 ya. Stop loss-nya masih di low double bottom-nya ya. Karena kalau kok bermasalah? Oke, masih jalan ya. Ya, jadi menurut proyeksi ya seperti itu ya. Untuk BRMS masih sangat potensi. Kemarin juga project sempat ngambil 208. Alhamdulillah cuan ya, semoga ini bisa kasih cuan kita lebih banyak lagi. Selanjutnya Cepin ya. Sebenarnya sih kalau Java juga menarik, cuman kalau dari bentuk candle project lebih suka ngelihat Cepin ya. Cepin ini dia ngebentuk bullish harami dengan bentuk candle yang cukup gede. Walaupun kita masih butuh konfirmasi tambahan ya, ini kan downtrend, jadi kita berharap dia break EMA 20, habis break EMA 20 bertahan di atas EMA 20, biarin EMA 7-nya golden cross EMA 20 dulu, baru nanti ada upper band yang di break baru terkonfirmasi reversal. Jadi memang Cepin ini harapannya masih panjang untuk dia reversal, cuman kita masih bisa berspekulasi ya. Kita berharap minimal banget naik ke 5250 aja gitu loh. Ya, terdekat ke 5250 untuk base Selasa. Ya, semoga aja bisa di atas 5250, habis itu bertahan di atas 5000, baru nanti kita bisa cicil-cicil beli lagi untuk swing jangka panjang ya. Jadi Cepin masih ada potensi untuk day trade ya, masih menarik banget. Selanjutnya ada CTRA juga. Di sini CTRA project sedikit punya harapan juga karena dia ngebentuk double bottom ya. Project sih berharap dia ngebentuk double bottom, neckline-nya di 1070 ya. Berarti apa? Berarti kalau project bilang Ciputra bagus, ada harapan, begitu juga dengan teman-temannya ya. Karena memang ini emiten yang kalau dibilang masih murah ya. Dibilang belum jalan, dibilang sentimen ada nggak? Ada sentimennya ya. Jadi menurut proyeksi properti ini tinggal tunggu waktunya aja. Teman-teman bisa akumulasi pelan-pelan atau mau langsung beli tinggalin juga nggak masalah, tapi pastiin beli yang fundamental lebih bagus ya. Kalau dibilang fundamental yang bagus ya BSDE dan Ciputra ya. Jadi urutannya BSDE, Ciputra, Sumarekon baru ke teman-teman ya. Kalau dari proyeksi seperti itu ya. Ini untuk Ciputra, dan terakhir di sini ada SCMA ya. SCMA ini masih spekulasi banget karena sama ya, beberapa juga SCMA juga harapannya ngebentuk double bottom ya, targetnya di 304, cuman minimal kita ke MA 20 aja ya, di 258-an ya atau 260. Minimal ke sana dulu menguat, habis itu kayak tadi ada golden cross terjadi, dia bertahan di atas MA 20, baru ke neckline 304 dan kita berharap dia rebound. Jadi untuk SCMA juga masih menarik ya.